Salah satu film yang bikin para penontonnya tegang adalah film-film dari genre thriller yang penuh dengan scene brutal dan bikin ngeri pas lagi nontonnya. Apalagi filmnya datang dari wilayah Asia ya. Filmnya bakalan terasa banget deh. Terkhusus hari ini gue bakal kasih kalian sebuah film yang gue rasa ini masuk ke dalam kategori film keras ya. Yang mana juga para penontonnya diharapkan udah minimal 21 plus lah ya, gak boleh kurang. Genrenya sendiri tentu aja bakal ada dalam genre thriller dengan tema film psikopat terbaik dari Jepang yang sangat ngeri banget. Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih dengan gue lagi di sini di konten rekomendasi 5 film lagi yang tentu wajib banget kalian tonton semua. Seperti biasa, buat kalian yang suka dengan konten rekomendasi film seperti ini, kalian bisa like videonya dan serta juga subscribe channelnya. Well, nggak usah lama-lama lagi, mari kita langsung aja mulai ke list film yang pertama. Untuk list yang pertama ini bakal gue buka dengan film yang bakal sangat bikin kalian tegang dengan seluruh scene yang mana tentu punya cerita yang juga sangat menarik. Cold Fish menceritakan tentang sebuah kehidupan yang hampa dari pasangan pinggiran kota yang juga tinggal di sebuah toko yang sederhana. Kehidupan yang hampa itu pun berubah karena datangnya sepasang pemilik toko ikan baru yang mempunyai hobi yang sangat aneh. Ini mungkin bisa gue bilang adalah salah satu film psikopat dengan cerita yang menarik dan juga cukup seru untuk diikuti. Karena FYI juga sepanjang gue nonton film-film thriller dari Jepang memang kebanyakan selalu hanya mengedepankan gore dan juga fan service-nya. Dan selama gue tonton selalu bikin annoying gimana gitu ya. Kalau di sini beda men. Ya memang masih dengan fan service yang wadaw, tapi mereka membalutnya dengan sebuah adegan creepy yang bikin para penontonnya masih fokus ke dalam ceritanya. Dan jujur itu bagus banget sih. Cold Fish ini telah tayang perdana pada 6 Juli tahun 2011 dengan sebuah rating yang bakal juga tinggi di situs IMDb sebesar 7,1 dan di vote lebih dari 13.000 pengguna akun serta bakal ada dalam label sebuah film di 18+. Mari masuk ke dalam sebuah film yang lebih deep lagi dari genre thriller tentunya dengan tema yang udah pasti psikopat dengan cerita yang bakal lebih menarik lagi. Confessions adalah sebuah film thriller psikologis dari seorang ibu yang sedang turut berduka atas kematian putrinya dengan merubah kebiasaannya dengan menjadi pembalasan dendam berdarah dingin dengan rencana yang sangat mengerikan. Gak bosan-bosan film-film thriller dari Jepang selalu menggunakan sebuah konsep yang memang beda daripada yang lainnya, yang mana punya sinematografi yang soft tapi punya plot yang sangat dark banget men. Nah, salah satunya adalah film ini yang bakalan bikin para penontonnya mind-blowing dengan skenario dan juga ceritanya ya. Konsepnya sendiri sebenarnya udah mainstream banget di kalangan film thriller gore maupun psikopat dari Jepang lainnya, yang mana menggunakan sebuah latar tempat sekolah dengan tujuan untuk pembalasan dendam dari sang karakter utamanya. Tapi yang membedakan film ini dari film thriller Jepang lainnya adalah ceritanya yang sangat tertata rapi men. Gue jamin kalian yang nonton film ini gak bakal dikasih jeda napas gitu dari awal sampai akhir filmnya selesai. Confession sendiri tayang perdana pada 5 Juni tahun 2010 dan juga mendapatkan rating yang tinggi di situs IMDb sebesar 7,7 dengan di vote lebih dari 38.000 fans film thriller Jepang serta tentu juga bakal berada di label 18+. Ada satu film yang memang disebut-sebut menjadi film psikopat terbaiknya dari Jepang, yang mana punya cerita menarik dengan tentu scene disturbing yang juga khas. Audition bercerita mengenai seorang duda yang telah menerima sebuah tawaran menggiurkan dalam sebuah audisi khusus untuk menyaring gadis-gadis muda yang bakal menjadi calon istrinya. Yang gue suka dari film horror misteri thriller yang satu ini adalah konsepnya men. Yang mana bakal sangat unik dan juga sangat realistik dan keren abis gitu. Plotnya sendiri sangat solid yang mana bakal punya cerita yang kompleks dan juga punya skenario scene disturbing yang bikin para penontonnya ngeri. Kalau dari gue sendiri sih menilai film ini adalah paket lengkapnya film psikopat dari Asia. Audition ini telah tayang perdana pada 3 Maret tahun 2000 dalam rating yang berada di Good Movie situs IMDb sebesar 7,2 dan di vote lebih dari 79.000 para penonton serta tentu juga bakal menggandeng label di film 18+. Next, yang satu ini adalah sebuah film yang bakal terlihat seperti film baru dengan sebuah sinematografi yang mantap dan juga cerita yang sangat fresh.
Legion of the Evil berkisah dari seorang guru di sekolah menengah atas yang sangat populer dengan kemampuannya menyusun sebuah rencana untuk menghadapi maraknya perundungan siswa di sana. Tapi dari rencana sempurnanya itu tersimpan sebuah sisi lain dari dirinya yang tak tahan untuk melakukan sebuah hal yang ekstrim. Khusus untuk film yang satu ini bakal punya plot yang lebih kalem dan gak terlalu terburu-buru yang cocok banget kalian tonton untuk orang yang baru pertama kali pengen nonton film thriller atau psikopat dari Jepang. Ceritanya pun bakal ditata dengan rapi ditambah dengan sebuah sinematografi yang sangat mantap, membuat filmnya ini bener-bener digemari banget men sama para penontonnya gitu. Dan yang paling utama adalah film ini bakal masuk ke dalam jajaran film slasher yang punya reviewan positif dengan komentar yang cukup bagus. Legion of the Evil tayang perdana pada 10 November tahun 2012 yang mungkin ratingnya sendiri bakal ada di bawah rata-rata dari keempat film yang sebelumnya sebesar 6,6 di situs IMDb dan divote lebih dari 6,2 ribu pengguna akun serta di label film 18+. Yang terakhir ini bakal ada dalam sebuah film yang memang sangat terkenal banget di ranah film Jepang atau Asia mungkin dengan kisah cerita yang legendaris dari sebuah komiknya itu. Ichi the Killer mengisahkan tentang seorang pembunuh psikopat bernama Ichi yang ditakdirkan untuk bertemu dengan seorang pentolan Yakuza bernama Kakihara. Mereka berdua punya sifat yang sangat mengerikan dan saling memberikan kepuasan dalam hasrat kebrutalannya itu. Untuk kalian yang memang gemar baca manga, mungkin judulnya terdengar agak familiar banget ya di telinga kalian. Karena memang film ini adalah sebuah film yang terinspirasi atau diadaptasi dari serial manganya itu. Gue sendiri nggak terlalu tahu tentang manganya tersebut, tapi kalau kalian blind reaction tanpa harus baca manga dulu sekalipun, harusnya bakal tetap kerasa dan gue rasa feel-nya nggak bakal hilang gitu. Jadi fine-fine aja kalau kalian nggak baca manganya dan langsung nonton filmnya ini. Di film ini kalian bakal menemukan paket lengkap dari semua genre, ada action, kriminal, komedi, drama, horror, thriller, romance, dan sebagainya. Bakal dibabat habis main di film ini, bakal punya porsi yang juga sama ratanya. Ya, tapi ada dampak sisi negatifnya, yaitu film ini gak bakal terlalu serius lah. Ya memang ditujukan buat kalian para penggemar film-film psikopat penuh disturbing, tapi masih oke lah untuk ditonton. Ichi the Killer tayang perdana pada 22 Desember tahun 2001 dan tentu punya rating yang gak bakalan mengecewakan kalian sebesar 7,0 di situs IMDb dalam voting lebih dari 55.000 fans film ngeri Jepang serta berlabel 18+. Segitu aja rekomendasi 5 film psikopat terbaik Jepang yang bisa gue share hari ini. Semoga film-filmnya adalah film yang lagi kalian cari-cari selama ini ya. Jika suka, kalian bisa tinggalin like di video ini. Dan kalau nggak suka juga nggak usah like, nggak apa-apa. Tapi subscribe aja channel ini karena bakal ada banyak film-film seru lainnya yang bakal gue rekomendasiin buat kalian tonton. Oke, sekian dari gue, pamit undur diri. See you next film.